Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Amalia. Sudah 3 tahun saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan program studi Hukum Tata Negara yang saat ini saya berada di semester 6 di kelas A. Nah, pada kesempatan ini saya diberikan tugas video oleh dosen saya, yaitu Pak Muhammad Aiman, SHMH, yang selaku dosen pembimbing mata kuliah pada mata kuliah ini, yaitu Hukum Acara Pidana di semester ini. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit beberapa hal terkait materi seputar pra-peradilan, definisi dan ruang lingkup pra-peradilan, pihak yang bisa mengajukan pra-peradilan. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja ke penjelasannya. Pra-peradilan adalah salah satu wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus secara cepat tentang sah atau tidaknya suatu tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mencegah tindakan sewenang-wenangan. Lalu kemudian ada definisi dan ruang lingkup pra-peradilan. Nah, apa itu? Menurut pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus. Pertama, ada sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan. Nah, ini tuh berkaitan dengan prosedur penangkapan dan penahanan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau belum. Misalnya, apakah surat perintah atau penangkapan atau penahanan itu sudah ada? Apakah jangka waktu penahanannya sudah sesuai dan lain-lainnya. Kedua, ada sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Ini itu terkait dengan dihentikannya proses penyidikan oleh penyidik atau penghentiannya itu atau penghentian penuntutan oleh penuntut umum. Pra-peradilan dapat menguji apakah penghentian tersebut sah berdasarkan alasan-alasan hukum yang diatur dalam KUHP. Misalnya, apakah penghentian dilakukan karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau nebis in idem atau perkara yang sama sudah pernah diputus. Kemudian ada permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang dirugikan. Ini itu diajukan karena penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 21/PUU/XII/2014, ruang lingkup pra-peradilan diperluas untuk mencakup pertama, sah atau tidaknya penetapan tersangka. Artinya, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dapat mengajukan pra-peradilan untuk menguji apakah penetapan tersebut sudah sesuai prosedur dan didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah. Sah atau tidaknya penyitaan ini menguji apakah barang bukti disita sesuai prosedur hukum yang berlaku. Nah, kemudian ada sah atau tidaknya penggeledahan. Ini menguji apakah penggeledahan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, seperti adanya izin dari ketua pengadilan negeri. Dilanjutkan dengan pihak yang bisa mengajukan pra-peradilan. Nah, pihak-pihak apa aja yang bisa mengajukan pra-peradilan itu? Yaitu pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pra-peradilan adalah pertama, tersangka, orang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Kedua,
keluarga tersangka seperti istri atau suami, anak, orang tua atau wali. Ketiga, ada kuasa hukum tersangka, pengacara atau penasihat hukum yang ditunjuk oleh tersangka. Keempat, ada pihak ketiga yang berkepentingan. Ini khusus untuk permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi. Pihak lain yang dirugikan akibat suatu tindakan upaya paksa yang tidak sah juga bisa mengajukannya. Misalnya, pemilik barang yang disita meskipun bukan tersangka atau ahli waris dari korban yang salah tangkap. Penyidik atau penuntut umum atau khususnya untuk khusus penghentian penyidikan atau penuntutan yang dianggap tidak sah oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Baiklah, saya lanjutkan, yaitu upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Nah, secara umum berdasarkan pasal 83 ayat 1 KUHP, terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan banding. Nah, ini berarti putusan pra-peradilan itu bersifat final dan mengikat. Tujuannya apa? Tujuan pembatasan ini adalah untuk mempercepat proses penyelesaian masalah yang diajukan dalam pra-peradilan. Namun, terdapat juga pengecualian yang diatur dalam pasal 83 ayat 2 KUHP, yaitu di mana putusan pra-peradilan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan kasasi oleh penuntut umum. Ini berarti jika pengadilan pra-peradilan memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan itu tidak sah dan harus dilanjutkan, maka jaksa penuntut umum atau bukan pihak lain dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pemahaman kita mengenai hukum acara pidana dalam konteks pra-peradilan ini semakin mendalam dan kita juga dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.